16 orang ditetapkan sebagai tersangka karena tidak mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap di rumah dan menjaga jarak atau physical distancing. Mereka ditangkap dari sejumlah kafe dan tempat makan di bilangan Bendungan Hilir serta Menteng, Jakarta Pusat. Sekali lagi, ibu-ibu. 16 orang yang terdiri dari 10 pria dan 6 wanita ini ditangkap aparat kepolisian. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus, ke-16 orang itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ditangkap saat polisi menggelar patroli skala besar sebagai upaya mencegah penyebaran wabah virus corona. Mereka terbukti tidak mengindahkan imbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah dan menjaga jarak antar orang atau physical distancing demi memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Mereka ditangkap di 2 lokasi berbeda, yaitu di wilayah Bendungan Hilir dan Menteng, Jakarta Pusat. Selain pengunjung, tersangka yang ditangkap juga pemilik kafe. Polisi meminta pemilik kafe tidak menyediakan layanan makan di tempat. Apabila tetap membandel, polisi akan mengeluarkan rekomendasi kepada Pemda setempat untuk mencabut izin usahanya. Ibu-ibu, bapak-bapak. 16 orang ini kita lakukan penegakan hukum dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, masih proses. Ya, sementara ini ke-16 orang tersebut masih proses pemeriksaan. Karena ancamannya 1 tahun penjara, yang bersangkutan memang tidak kita lakukan penahanan, tetapi prosesnya tetap berjalan. Meski tidak dilakukan penahanan, polisi berharap tindakan tegas ini dapat memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih meremehkan potensi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai penetapan 16 orang tersangka yang terbukti tidak mengindahkan himbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah, kita sudah terhubung bersama dengan Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat pagi menjelang siang. Halo Pak Yusri, halo. Halo, selamat pagi Mas Yudi. Selamat pagi. Pak, jadi ini mereka berkumpul di Ben Hill dan di Menteng, 16 orang ini kemudian ditahan oleh polisi dan dijadikan tersangka. Seperti apa ceritanya nih Pak? Terima kasih. Memang betul, ini kan sudah lebih dari 2 minggu sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan social distancing ya. Patroli dengan berskala besar, maklumat Kapolri sudah diturunkan sejak tanggal 19 Maret kemarin. Kegiatan kami bersama Polri dalam hal ini bersama dengan teman-teman TNI dan juga bersama dengan teman-teman dari pemerintah daerah yang ada melakukan patroli skala besar dari pagi, siang, sore sampai malam. Polsek, Polres, sampai Polda juga sama bersama-sama dengan TNI. Kita lakukan terus social distancing. Kami sosialisasikan social distancing, kemudian physical distancing yang kita harapkan masyarakat bisa mengerti lah bahwa azas keselamatan masyarakat itu yang tertinggi. Kita lakukan kegiatan setiap ada yang berkumpul lebih dari 4-5 orang, kita pasti akan turun untuk bisa menyampaikan secara humanis kepada mereka. Semuanya untuk sebaiknya di rumah sajalah, bubar semuanya, jaga jarak. Juga restoran-restoran, kafe-kafe yang ada juga sudah kami sampaikan selama ini bahwa sebaiknya mereka cukup sudah menerima take away saja, bungkus saja kalau memang mau ini. Ya. Dan ini terus kita lakukan. Ya. Baik. Kemudian memang Jumat malam kemarin kita lakukan pembatasan sosial berskala besar ya. Ini opsi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kita punya dasar lebih kuat lagi, kami sudah sampaikan. 2 lokasi kami lakukan patroli malam itu, dan termasuk di kafe akademi ini. Ini sudah 3 kali kita sampaikan untuk tidak melayani masyarakat yang akan makan-makan atau minum-minum di situ. Dengan secara humanis sudah kami sampaikan sebanyak 3 kali juga tidak diindahkan, sehingga kita mengambil tindakan tegas dan terukur, Mas Yudi. Baik. Tindakan tegas dan terukur apa? Kita amankan mereka semuanya. Ada di pasal 93 di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Ancamannya 1 tahun. Denda 100 juta. Juga di pasal 218. Ancamannya 4 bulan 2 minggu. Ini akan kita harapkan kepada mereka semua. Mudah-mudahan ini sebagai efek jerah buat masyarakat biar tahu sebenarnya bahwa
udahlah, ini cara upaya kami untuk bisa memutus mata rantai COVID-19 yang ada. Demikian. Artinya ini nanti masih akan masuk di proses hukum, tapi tidak ditahan ya Pak ya, ke-16 orang ini Pak ya? Ancamannya memang 4 bulan 2 minggu ya, dan juga di Undang-Undang Nomor 6 itu kan 1 tahun. Jadi kami tidak lakukan penahanan, tetapi proses tetap berjalan. Jadi 18 orang kita amankan, 11 di Ben Hill, di Cafe Academy, kemudian yang 7 di daerah Sabang, Jakarta Pusat. Tapi ada 2 anak di bawah umur, sehingga kami menyerahkan kepada orang tuanya. Mungkin ini juga sebagai informasi kepada masyarakat juga Pak yang mengetahui laporan ini bahwa sebenarnya dalam masa pembatasan sosial berskala besar seperti ini apa saja yang harus ditaati oleh masyarakat ini Pak agar mengantisipasi tidak lagi berkumpul di tempat keramaian seperti itu? Kan PSBB ini sudah ya opsi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Utamanya adalah sekolah sekarang diliburkan, kantor sebaiknya kita bekerja di rumah saja, kemudian ibadah juga di rumah saja. Harapan pemerintah kan untuk salah satu upaya untuk memutuskan mata rantai penyebaran dari COVID-19. Kami aplikasi di lapangan kami juga sampaikan, walaupun memang skalanya sudah mulai menurun. Indikatornya apa? Kita lihat sekarang di Jakarta ini sudah sepi, termasuk sepi lah, jalanan sepi. Beberapa tempat memang kami tidak bilang sudah bersih, tapi masih ada beberapa juga masyarakat yang masih juga belum bisa mengerti dan belum kooperatif dalam hal ini untuk bisa menyadari bahwa keselamatan ini, penyebaran COVID-19 ini akan sangat cepat apabila mereka masih tetap berkumpul saja. Makanya social distancing, physical distancing yang harus kita kedepankan di sini. Harapan kami masyarakat sebaiknya di rumah saja, udah ini cara upaya kita untuk ini. Upaya pemerintah, kebijakan kami mengharapkan kebijakan pemerintah yang ada ini untuk dipatuhi oleh masyarakat. Artinya nanti ke depan akan ada terus pantauan dari petugas kepolisian ya Pak untuk melihat di beberapa wilayah-wilayah di sekitaran Jakarta ya untuk memantau. Kami bergerak terus, bukan cuma di Jakarta, bahkan se-Indonesia. Baik. Ini terus, kita serius. Kami bergerak terus, pagi, siang, sore, malam. Kami tidak akan pernah mau segan-segan. Biar polisi yang di lapangan, biar aparat yang di lapangan sama-sama dengan teman-teman TNI. Kami mengharapkan masyarakat cukup di rumah saja. Itu harapan kami. Jika ada kafe-kafe atau tempat yang biasanya buka di malam hari, tempat menjual makanan dan lain sebagainya yang masih buka di malam hari nggak saat ini, apakah ada sanksi tegas kepada mereka Pak? Termasuk Cafe Academy ini kami akan merekomendasikan kepada pemerintah daerah karena sudah 3 kali kami lakukan peneguran, ya sama juga dengan tempat-tempat yang lain. Tapi sudah banyak warung-warung, restoran apapun kalau memang dia buka karena perekonomian dibutuhkan oleh masyarakat juga. Tapi mereka sudah menyadari bahwa mereka tidak boleh duduk di atau makan di situ atau minum di situ. Mereka cuma boleh take away terus pulang. Nah, jadi sudah banyak yang mengerti sebenarnya. Baik. Tapi ada beberapa yang masih belum mengerti. Terpaksa kami dengan tindakan secara kooperatif juga secara humanis kita sampaikan. Tidak mau kita akan lakukan penegakan hukum yang kita kan. Walaupun penegakan hukum bagi kami adalah yang terakhir sebenarnya kita harapkan. Satu hal juga yang mendapatkan perhatian masyarakat adalah ketika memang diapresiasi Pak menjadi sepi, kemudian tidak lagi terlihat ada yang berkumpul, tapi mengkhawatirkan tentang adanya keamanan Pak. Karena beberapa masyarakat ini sedikit mengkhawatirkan dalam kondisi yang sepi seperti itu dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab seperti adanya kekhawatiran ada aksi pencurian, penjarahan dan lain sebagainya. Antisipasi dari pihak kepolisian seperti apa nih Pak? Kami sudah sepakat dengan teman-teman TNI ya bahwa kita tetap secara preemptif kita himbau, preventif kita lakukan patroli skala besar pagi, siang, sore, malam. Pak Kapolda Metro sudah langsung memerintahkan kepada seluruh Kapolres, bahkan Kapolsek sampai jajaran semuanya untuk terus lakukan patroli. Yang diharapkan adalah polisi ada di mana-mana. Makanya tadi sudah saya sampaikan salah satu moto, biar kami polisi ada di lapangan menjaga masyarakat. Kami mengharapkan masyarakat cukup di rumah saja. Kami akan insya Allah akan menjaga Harkam Tipmas ya untuk kita lakukan terus kegiatan patroli. Mau pagi, siang, sore, malam, mana tempat-tempat rawan itu sudah di mapping semuanya oleh polres-polres, polsek-polsek itu dilakukan. Baik. Polisi kita harapkan ada di mana-mana biar agar supaya masyarakat bisa tenang. Baik. Itu yang di garis bawah ya Pak ya. Tenangnya masyarakat ini juga salah satunya dari kerjasama dari pihak kepolisian juga. Terima kasih Pak Yusri Yunus atas informasinya Pak. Selamat bertugas kembali Pak.